Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Adik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama dengan Kak Asri. Oke, nah di video kali ini kakak akan melanjutkan materi induksi matematika khusus untuk pernyataan keterbagian. Sebelumnya kan kakak sudah bahas apa sih induksi matematika, terus bagaimana ketika kita menyelesaikan atau membuktikan pernyataan matematis berupa formula atau deret, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Bagi yang belum tonton, ditonton dulu ya. Oke, nah kakak tuliskan dulu kembali ya, kita tuliskan kembali langkah-langkah untuk membuktikan pernyataan matematis. Langkah-langkah induksinya seperti apa? Oke, jika diberikan pernyataan Pn di mana n itu lebih besar sama dengan A bilangan asli ya. Langkah pembuktiannya yang lagi ada langkah basis dan kedua langkah induktif. Langkah basis itu tinggal kita buktikan Pn itu benar. N itu ingat bilangan bulat positif atau bilangan asli dari angka 1 tergantung dari soal sebenarnya. Nah, yang kedua langkah induktif membuktikan jika pernyataan ketika n sama dengan k itu benar, maka kita harus buktikan pk plus 1 juga harus benar. Nah, oke, jangan lama-lama, kita langsung bahas saja soal pembuktian pernyataan berupa keterbagian. Kita bahas di soal pertama. Nah, soal pertama, buktikan bahwa n dikali n plus 1 habis dibagi dengan 2. Jadi, yang dikotakin ya, n ini berlaku ya, di soalnya itu n itu, kalau misalkan tidak disebutkan berarti bilang bulat positif. Karena kan tadi induksi matematika itu pernyataan yang melibatkan bilang bulat positif. Nah, kemudian kalau kotakin dulu pernyataan itu adalah n dikali n plus 1 habis dibagi 2. Ini adalah Pn-nya gitu. Kita buktikan dengan menggunakan langkah-langkah induksi matematika. Yang pertama itu langkah basis. Tulisin ya. Langkah pertama akan dibuktikan bahwa P1 benar. Nah, coba Pn itu kan n dikali n plus 1 habis dibagi 2. Coba kita masukin n itu ganti dengan 1. Berarti 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 apakah habis dibagi dengan 2? Ya, habis dibagi dengan 2 ya. Habis dibagi dengan 2. Berarti terbukti bahwa P1 itu benar. Gitu. Oke? Nah, sekarang yang pertama gampang ya. Yang kedua, lanjut aja ke langkah kedua. Itu jika asumsikan PK itu benar, maka buktikan PK plus 1 juga benar gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu pernyataannya. PK itu pernyataannya kan berarti n-nya diganti dengan K. K dikali K plus 1 habis dibagi 2 itu benar pernyataannya. Kita anggap benar. Kemudian kita buktikan bahwa PK plus 1 juga harus benar. Ganti n-nya dengan K plus 1. K plus 1. Kemudian K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2 habis dibagi 2. Buktikan gitu ya. Nah, kita buktikan yang kotakin dulu ya. Yang ini kita buktikan habis dibagi 2. Kita analisa ya. Kita analisis ya. Dari yang pernyataan K plus 1 dikali K plus 2. Ingat ya, kita punya model PK. Nanti kita gunakan si PK-nya ini. Kan kita tuliskan pernyataannya PK plus 1 itu kan tadi K plus 1 K plus 2 kan ya. Nah, di sini coba kalau misalkan kita kalikan
Ini kali ke sini itu jadi apa? K kuadrat. Kemudian K dikalikan 2 jadi 2K. Kemudian dikali ini jadi K. Kemudian ini kali ini jadi 2. Kenapa sih harus dikalikan, Kak? Kan karena di sini tuh kita lihat di sini kan PK-nya K dikali K plus 1. Tapi kan di sini kita nggak ada K-nya ya, adanya K plus 1 doang. Terus langkah apa sih selain itu? Pasti kan kita harus jabarin dulu kan ya, biar kebayang dulu langkah selanjutnya seperti apa. Nah, di sini kan K dikali K plus 1 itu kan di sini udah dijabarin nih. Kalau ini dikalikan ke dalam jadinya kan K dikali K kuadrat ditambah K dikali 1 tambah K. Oh, ternyata ada K kuadrat tambah K itu adalah pernyataan PK. Itu ada K kuadrat sama K. Disatukan dulu mereka. Nah, ditambah 2K ditambah 2. Oke, kemudian ini kan K kuadrat ditambah K, itu kan pernyataan PK. Ditambah di sini ada 2K, ada yang sama. 2 sama 2 kebetulan kan bisa bagi 2, kita keluarin aja 2-nya jadi K plus 1. Nah, di sini ini adalah pernyataan PK yang dimana itu habis dibagi dengan 2, ini juga habis dibagi dengan 2 karena di sini ada 2-nya. Habis dibagi 2. Maka apa? Maka terbuktilah bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, karena pernyataan A dan langkah A dan langkah B itu benar, maka PN-nya juga benar gitu. Terbukti benar seperti itu. Gampang? Gampang ya? Jadi seperti itu untuk keterbagian. Udah plus belum? Masih belum ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya nomor 2. Itu di soal buktikan N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi dengan 3. Kalau tulisin N itu pasti dia bilang positif ya. Nah, kita kotekin dulu pernyataannya. Ini pernyataannya PN. Kemudian akan dibuktikan P1 itu benar ya, sesuai dengan langkah pertama, langkah basis. Buktikan bahwa PA itu benar. Nah, itu kan di sini 1 kita ambil karena bilang positif dimulai dari angka 1. Kemudian kita buktikan P1 itu benar. Tuliskan P1. P1 itu kan masukin aja 1 pangkat 3 diganti dengan 1 ya, 2 kali 1. Apakah habis dibagi 3? Nanti dulu. Jawaban dulu ini berapa? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oh, ternyata 3 itu adalah 3 itu habis dibagi 3. Berarti terbukti bahwa P1 itu benar seperti itu. Oke? Setelah kita membuktikan langkah basis, seperti biasa kita buktikan langkah induktifnya. Dengan mengasumsikan PK-nya itu benar, maka kita harus buktikan PK plus 1 juga harus benar. Nah, kita tuliskan dulu pernyataan PK-nya. Pernyataan PK-nya itu N-nya diganti K ya, K pangkat 3 ditambah 2 dikali K, kemudian kita pernyataannya habis dibagi 3. Ini kita anggap benar, asumsikan benar. Maka kita harus buktikan PK plus 1 di mana N-nya diganti dengan K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1 habis dibagi 3. Itu buktikan. Nah, setelah itu kita analisis si PK plus 1-nya, kita buktikan ya. Buktikannya habis bagi 3 ya. Kita tuliskan PK plus 1. PK plus 1 itu pernyataannya K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 K plus 1. Nah, yang di sini kita lihat, kita lihat lagi, adik-adik harus ingat bahwa kalau misalkan buktikan PK plus 1, kita gunakan apa yang diketahui, apa yang modal kita. Modal kita itu adalah PK yang kita anggap benar. PK itu kan pernyataannya K pangkat 3 tambah 2K. Di sini ada nggak K pangkat 3 tambah 2K? Kalau misalkan belum ada, kita jabarin dulu K plus 1 pangkat 3. K plus 1 pangkat 3 itu kan pakai segitiga Pascal kan 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini kan A tambah B pangkat 3 yang ini ya. Ingat ya. Jadi di sini apa? Yang pertama itu koefisiennya 1. Berarti kan 1 dikali K pangkat 3 ditambah sini koefisiennya 3. Kan 1 ya. 3 karena di sini itu K
K-nya itu pasti akan menurun, pangkat dari si koefisien ini pasti menurun. Itu K pangkat 2 ditambah kemudian 3 K aja karena 1 pangkat 2. Ini kan 1 pangkat 3, 1 pangkat 0. Jadi sini 1 pangkat 1 pangkat 2 ya. Makanya nggak tulis gitu loh maksudnya, langsung aja kakak itu langsung ke nilainya ditambah dengan 1 pangkat 3 itu 1. Ini adalah si jabaran K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K plus 2. Kemudian kita di sini kan 17 semua. Ada nggak K pangkat 3 tambah 2K? Ada. K pangkat 3 2K. Didekatkan dulu mereka, amankan dulu mereka. Nah, kenapa kita amankan K? Karena ini tuh udah tahu ini tuh habis bagi 3. Tinggal sisanya aja kita harus buktikan habis bagi 3 nggak gitu. Nah, sisanya apa? Sisanya 3K pangkat 2, kemudian 3K tambah 2K tambah 5K. 1 tambah 2, 3. Sorry, ini kan 3K tambah 2K nggak usah lagi ya. Jadi 3K aja karena 2K di sini. Nah, ini dikurungkan. Ini amankan dulu ya, amankan dulu. Jangan campur-campur dengan sama yang lain. Karena itu pasti yang harus bagi 3. Tinggal ini yang kita harus buktikan harus bagi 3 atau tidak. Kita lihat di sini, tuliskan kembali yang K pangkat 3K kuadrat tambah 3K tambah 3 itu ada 3. 3-nya boleh dikeluarin nggak? Boleh dong. Karena itu yang kita cari gitu ya. Karena 3 ini habis bagi 3. Udah terbukti bahwa ini kan PK. PK tadi habis dibagi 3. Kemudian ini koefisiennya 3 habis dibagi 3 gitu loh adik-adik ya, gampang. Maka terbukti bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, karena langkah pertama dan langkah kedua itu benar, maka PN juga benar, terbukti benar. Gimana? Gampang dong. Kita lanjut lagi dong, lanjut ya. Biar semakin banyak soalnya semakin adik-adik paham. Kita lanjut lagi soal nomor 3. Oke adik-adik, soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3. Buktikan pernyataan 2 pangkat 2 N 1 habis dibagi 3. Tadi kan pernyataan sebelumnya kan berbeda ya sama ini ya, tapi sama-sama habis bagi 3. Coba kita buktikan sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang pertama itu kita lakukan langkah pertama, itu langkah basis. Seperti biasa kita cek dulu P1 nya itu benar atau tidak. Karena kalau misalkan yang nggak dituliskan, kita anggap aja bilang bulat positif. Karena ilmu matematika itu melibatkan bilang bulat positif. Udah diulang berkali-kali ya, makin paham ya kalian. Nah, di sini akan dibuktikan P1 itu benar. Tulis di sini, kita kotakin dulu deh pernyataannya. Kotakin dulu pernyataannya, ini adalah PN. Kemudian kita buktikan P1 itu dimana masukin aja N-nya diganti dengan 1 dikurang 1 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. Apakah 3 habis dibagi dengan 3? Yes, habis dibagi 3 gitu loh. Berarti terbukti bahwa P1 itu benar. Sip? Oh, gampang ya, nomor tuh gampang. Kita lanjut ke langkah kedua, langkah induktif. Kita asumsikan PK ini itu benar, maka kita harus buktikan PK plus 1 juga harus benar. Kita tuliskan dulu pernyataan PK-nya. N-nya diganti dengan K, 2 pangkat 2 kali K dikurang 1 habis dibagi 3. Itu benar, kami asumsikan benar. Maka kita harus buktikan PK plus 1 2 pangkat 2 dikali K plus 1 dikurang 1 habis dibagi 3 gitu. Ini buktikan. Oke? Nah, setelah kita menuliskan pernyataannya, ini boleh gak disederhanakan dulu deh, 2 pangkat 2. Nanti aja deh pas dianalisis langsung ya. Sama aja nanti nulis 2 kali jadinya. Analisis ya, kita analisis dari pernyataan PK plus 1 karena itu yang kita harus buktikan benar. PK plus 1, ingat ya, kita harus memanfaatkan PK-nya. Di sini tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan ya, 2K 2 kali 1 tambah 2 dikurang 1. Nah, di PK-nya itu pernyataan PK kan 2 pangkat 2 kali dikurang 1. Tapi kalau di pernyataan PK plus 1 itu 2 pangkat 2 kali tambah 2 dikurang 1, ada tambah 2-nya gimana?
Kita jabarin dulu eksponen. Ini kan 2 pangkat 2K tambah 2 ini artinya sama dengan 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Setelah itu apa? 2 pangkat 2 itu berapa sih? 4 dikali 2 pangkat 2K dikurang 1. Artinya kan 4 dikali 2 pangkat 2K ini kan anggap nih 2 pangkat 2K ini itu adalah ayam. Berarti 4 ayam gitu kan ya. Nah, karena di sini itu habis dibagi dengan 3, kan kita mau ngambil cari dulu nih bentuknya seperti ini 2 pangkat 2K dikurang 1. Boleh nggak ini dipecah? Pecahnya itu jangan sembarangan, jangan 2 tambah 2 gitu. Ambil ada bilangan, karena disitu habis dibagi dengan 3, kita ambil 3 gitu. Coba 3, 2 pangkat 2K ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 2K. Kan kalau 2 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K itu kan sama aja dengan artinya 4 dikali 2 pangkat 2K dikurang 1. Nah, 2 pangkat K dikurang 1-nya amankan gitu ya. Amankan karena itu pernyataan PK, yang dimana pernyataan PK itu udah kita asumsikan benar habis dibagi dengan 3. Nah, sisanya apa? Sisanya ini udah selesai nih loh guys. 3 ini habis dibagi 3 karena koefisiennya 3 kan. Di sini juga pernyataan PK itu habis dibagi dengan 3. Karena ini habis dibagi 3, ini habis dibagi 3, ya pasti habis dibagi 3. Pernyataan PK plus 1 terbukti bahwa PK plus 1 itu benar. Karena pernyataan langkah 1 dan langkah 2 itu benar, maka pernyataan PN juga benar. Gitu loh guys. Ya, satu soal lagi deh, soal terakhir, oke? Biar makin melotot, biar makin bagus, biar makin paham adik-adiknya, oke? Kita bahas soal terakhir, kakak tuliskan dulu. Oke, soal terakhir, buktikan N dikali N plus 1 dikuadratkan habis dibagi 4. Ini adalah pernyataannya ya, kita kotakin dulu pernyataannya, PN. Nah, setelah itu seperti biasa, kita buktikan dulu langkah basis dulu bahwa P1-nya itu benar. Nah, P1 dimasukin, N-nya diganti 1 dikali 1 tambah 1 dikuadratkan. Itu bagaimana? 1 dikali, tulisin aja ya, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 habis dibagi 4 kan? Ya tentu dong habis dibagi 4 ya. Habis dibagi 4, maka terbukti bahwa P1-nya itu benar. Gak sabar ya Kak Asri ya, pengen langsung ke PK aja. Nah, kalau udah terbukti langkah pertama itu benar, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita harus membuktikan PK plus 1 dengan asumsi bahwa PK itu benar. Nah, kita tuliskan dulu pernyataan PK-nya. PK-nya itu, kan PK-nya tadi pernyataannya, ganti N-nya dengan K plus 1 kuadrat itu benar. Habis dibagi 4 ya. Karena kan tadi K itu mewakili bilangan bulat positif semuanya gitu. Dibagi 4. Benar ya, kita terbukti benar. Asumsikan benar. Maka PK plus 1 juga harus dibuktikan benar. Berarti N diganti K plus 1, kemudian K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2 kuadrat itu habis dibagi 4, itu harus dibuktikan. Nah, kita analisis dulu loh, kita analisis dulu ya, jadi analisis dulu dari si pernyataan PK plus 1-nya. PK plus 1 itu K plus 1 di sini ya, K plus 2 kuadrat. Ingat, kita punya modal. Manfaatkan PK-nya yang kita asumsikan benar tadi. Berarti di sini kan pernyataan PK-nya itu adalah K dikali K plus 1 dikuadratkan, atau bisa juga nih kalau dijabarin ini itu kan K kuadrat K plus 1 kuadrat. Nah, di sini kalau di PK plus 1 itu kan K plus 1 dikali K plus 2 dikuadratkan. Jabarin jadi apa? Dikuadratin dulu ya, K plus 1 kuadrat, K plus 2 kuadrat. Nah, ini udah ada nih. Sekarang K kuadratnya gimana? Berarti ini perlu dijabarin nggak? Nggak usah. Kita amankan. Yang udah bentuknya sama tuh diamankan. Jadi jangan diganggu-gugat gitu ya.
Berarti di sini K plus 1-nya kita amankan, yang ini kita jabarkan. K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, karena di sini itu butuh K kuadrat dikali ini, coba nih, di sini ada 4. Ingat loh, habis dibagi 4. 4-nya amankan, dikeluarkan bentukan yang sama. Jadi apa? K plus 1 kuadrat, K kuadrat ditambah 4-nya dikeluarin, jadi K plus 1. Nah, kayak gini. Kursiku deh karena ada kurung dalamnya. Nah, setelah itu apa? Kan ke dalam kita akan menemukan si PK guys. K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat ditambah 4 dikali K plus 1 pangkat 3. Kebetulan sama ya faktornya. Nah, setelah ini udah kita dapat dong PK-nya ini. PK ini kan tadi kita asumsikan benar dan habis dibagi 4, berarti ini juga habis dibagi 4. Habis dibagi 4, artinya apa? Artinya karena ini habis dibagi 4, maka PK plus 1 itu habis dibagi 4. Ya, benar gitu pernyataan ini gitu ya, maksudnya tulis benar. Nah, oke, karena angka pertama dan angka kedua itu benar, maka pernyataannya PN itu benar. Bahwa N dikali N plus 1 dikuadratkan itu habis dibagi dengan 4. Seperti itu adik-adik. Oke, baiklah. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham dengan materi tentang pembuktian pernyataan keterbagian? Insya Allah paham ya. Nah, sekali lagi kita tekankan di sini perlu diperhatikan untuk soal pembuktian pernyataan berupa keterbagian, cara penyelesaiannya itu hampir sama kayak formula dan deret. Kita harus lakukan sesuai dengan langkah-langkah induksi matematisnya. Pertama langkah basis, setelah itu langkah induktif. Nah, langkah induktif ini kita buktikan PK plus 1 itu benar dengan kita manfaatkan sebaik mungkin si PK-nya ini. Jadi ubahlah bentuk ini tuh, kalau ada bentuk si PK ini dibentuk PK plus 1, amankan dia, jangan dijabar-jabarkan, jangan diganggu gitu. Nah, setelah itu kita udah dapat bentuk PK, nanti yang bentuk yang lainnya kita buktikan dia benar. Nanti tuh pastinya biasanya bisa difaktorin lah, misalkan kayak misalkan bisa bagi 4, bisa dalam angka 4 difaktorin, itu biasanya. Nah, itu gampang lah ya, bisa adik-adik analisa sendiri gitu. Penting udah paham cara bagaimana membuktikan soal yang terkait pernyataannya itu keterbagian. Oke? Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar ala Pendidikan News. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video dari kita. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan, bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius.